dan tentunya kepada seluruh anggota Tunas Muda Tani, kelompok Tunas Muda Tani. Juga kelompok tani yang lain kalau barangkali ada hadir di tengah-tengah kita. Juga tentunya niki semeton sahabat-sahabat DNB gitu. Katanya DNB ya. DNB itu inisial nama tiang sini. Dewa Nyoman Budiase. Itu terbentuk di pasca pilkada. Kita pakai nama sahabat DNB. Dan tentunya Ibu Cok, beliau adalah sebenarnya partner saya dari zaman dulu di bidang pertanian. Kita sempat membuka workshop atau ya pabrik kecil-kecilan di pupuk organik. Untuk kita membuat beberapa blok sebenarnya di Bali untuk awal-awal organik gitu. Tapi karena satu dan lain hal tidak berlanjut, belum berlanjut lagi. Tapi program-program tetap kita jalankan karena kita cinta pertanian. Di sini ada Bu Amel, Kakak Amel sebutan kami. Kakak Amel ini ada di jajaran pengurus petani Nasdem juga gitu. Jadi sebenarnya kami hadir di sini yang pertama bukan urusan partai sebenarnya gitu. tapi sangat berterima kasih sekali khususnya kepada teman-teman sahabat DNB Batu Liti ini di bawah komando Denny dan Patut Sableng. Patut Sableng panggilannya. Namanya sebenarnya bagus Patut Semara gitu. Panggilannya Patut Sableng, panggilan kerennya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Juru Pendesa, kepada Pak Made Gunade, kepada teman-teman di kelompok Tunas Muda Tani ya. Sudah menerima saya dan rombongan dengan begitu mewah saya anggap. Tempatnya sederhana di desa, tapi ini sudah mewah sekali. Kalau dari kacamata kita memandang kehidupan sekarang, kemewahan yang dicari seperti ini, kembali ke alam, back to nature. Khususnya di situasi pandemi, kita semua diajarkan sebenarnya untuk kembali ke alam. Ini masuk ke substansi pertanian dan ekonomi tadi. Di Bali khususnya, kita ini sudah sangat tergantung sekali dengan pariwisata. Kalau berdasarkan catatan 65% katanya. Tapi kalau menurut saya 85% masyarakat di Bali apapun profesinya sangat tergantung dengan pariwisata. Sehingga kalau kita melihat pertanian yang ada di Bali menjadi pertanian berbasis pariwisata, terbalik. Seharusnya pariwisata yang berbasis pertanian. Jadi konsep itu yang selama ini kita sudah terlena seolah-olah tidak akan terjadi pandemi, seolah-olah tidak akan terjadi terorisme. Bayangkan sekarang, kalau kata Gung Panji waktu Amrozi main petasan saja di Bali, kita juga kolaps ekonomi. Sekarang ada geng corona datang, kita harus di Arab semua. Artinya apa? Para petaninya sudah maju, sudah advance. Pola pikirnya pertanian berkesinambungan, berkelanjutan. Subsidi di pertanian itu ada terus. Subsidi di pertanian ada terus sepanjang masa. Saya sempat duduk bareng dengan beberapa teman-teman di DPR RI khususnya. Saya tanya, kenapa sampai kapan subsidi atau anggaran pertanian itu dipakai disalurkannya seperti sekarang? Sampai kapan berubah? Padahal kalau kita lihat kunjungan kerja para anggota dewan itu ke negara-negara maju. Negara-negara maju di internasional di dunia ini, bilanglah Australia, Amerika, New Zealand, itu rata-rata semua berbasis pertanian. Pertanian mereka sangat kuat. Karena tata kelolanya benar gitu. Bayangkan sekarang tempe, sudah dengar ya, masalah tempe.
Tempe, tadinya orang Amerika suka dengan tempe karena sering ke Indonesia, akhirnya di sana sekarang produksi tempe terbesar. Bahkan bahan baku untuk pembuatan tempe kita mesti import dari sana. Sekarang tempe jadi makanan alternatif di Amerika. Subsidinya benar, tata kelola khususnya anggaran pertanian itu jumlahnya triliunan selalu benar. Kita subsidinya bukan orangnya saja yang selalu birokratis, subsidinya pun sangat birokratis. Sudah tahu ada petani perlu traktor, ya kan? Yang dikasih jalan, yang dikasih balai banjar, yang dikasih balai subak. Perlunya traktor petani itu zaman sekarang. Kita perlu alat-alat yang lebih canggih. Akhirnya setiap 5 tahun gerudukan, seperti Juru Desa tadi bilang, gerudukan orang datang dipaksa milih ABCD, bukan traktor yang dikasih, balai banjar yang benar-benar dirobohkan. Gitu kan. Terus misi mangkrak lagi pembangunannya. Itu lah. SBY. Maka dari itu, kalau bicara secara pribadi, saya tidak masuk ke politik dulu, bicara pribadi, banyak statement-statement ketika saya menyatakan bahwa saya akan pulang kampung ke Tabanan, saya akan coba membuka wawasan masyarakat di Tabanan tentang politik, bahwa pilihan kita itu sangat menentukan nasib kita ke depan. Maka saya muncul waktu itu bersama Bung Panji ya. Ini bajunya masih, mungkin ada kenal baju. Bajunya masih saya pakai kemana-mana. Kenapa? Karena Tabanan belum berubah. Saya kepingin besok masyarakat Tabanan buat sendiri-sendiri. Yang namanya baju perubahan. Bahwa kita ingin berubah. Masyarakat Tabanan tidak bodoh, bahwa kita ingin berubah. Sama seperti kalau kita lihat Juru Bendesa sangat milenial ini. Perubahan itu harus terjadi gitu. Karena selama ini kan kita telah dibutakan tentang politik. Saya masuk ke politik praktis baru tahun 2016 kok. 2016. Karena sama, frustasinya saya mungkin sama dengan Sematon Sami. Melihat kondisi, ini ada apa gitu. Anggaran 2000, Denpasar Tabanan sama. Tapi memang kebetulan sejak 2016 itu saya dijadikan ketua partai di kota Denpasar. Jadi orang Tabanan menjadi ketua partai di Denpasar. Partainya Partai Nasdem tadi sudah disebutkan. Kebetulan Partai Nasdem gitu ya. Bisa berubah partainya, bisa saja. Bisa saja. Cuman kemarin saya maju pilkada, saya menggunakan kendaraan karena persyaratannya seperti itu. Di luar independen harus maju melalui partai. Dengan ketentuan selanjutnya lah gitu ya. Dan seterusnya gitu, tentang partai politik, tentang pemilihan umum. Nah, kemarin maju banyak orang bertanya-tanya, yakin Ji mau maju, itu kan kandangnya merah katanya gitu kan. Itu kan dari dulu Bojong dijadikan dipakai baju warna tertentu pasti jadi. Nah ini yang harus saya rubah paradigma masyarakat. Sudah tahu Bojong, kenapa dipilih? Inilah jadinya Tabanan gitu. Padahal Tabanan menjadi satu basis barometer tertentu untuk ketahanan pangan masyarakat kan gitu ya di Bali, ya kan? Tapi kita lihat pengelolaannya. Petani selama ini hanya dijadikan objek saja, tidak pernah diajak untuk menjadi subjek. Yang dilakukan oleh rekan-rekan di daerah Tabanan Utara khususnya Batuliti, Betugul, termasuk Pak Made Gunade ini salah satu pelopor sebenarnya yang petani berani mengambil alih menjadi subjek. Saya bukan objek, saya adalah subjek, saya pelaku. Jadi tidak gampang diambil. Ketergantungan dengan subsidi mungkin bisa kita kurangi. Dan kita mungkin bisa paksa suatu saat. Kenapa saya ingin berpolitik? Karena saya ingin berubah. Karena bohong kita mau berubah. Kita mau merubah apa yang ada di Indonesia ini bohong. Gitu. Kalau kita tidak menduduki itu.
Kita tidak menduduki softwarenya di situ. Kalau di Tabanan di Sanggulan, kantor di Sanggulan yang namanya DPRD itu harus kita duduki sama-sama. Harus kita masukkan saudara-saudara kita, sematuan-sematuan kita, orang-orang yang memang kita yakini bisa melakukan perubahan. Kalau anggaran 2.100 miliar, 2,1 triliun setiap tahun loh anggaran APBD-nya Tabanan. Masa iya sih nggak nyampe ke kita? Masa traktor satu aja susah sekali gitu, harganya cuma 40 juta kok, yang bagus gitu kan ya, udah bagus 40 juta. 40 juta udah bagus kan? Udah bagus. Cuman kalau yang pakai remote saya nggak tahu. Nah, intinya apa? Intinya, masa iya coba dihitung di Tabanannya ada berapa sih, di Batu Rintin ada berapa kelompok tani, berapa diperlukan traktor, masa iya nggak bisa dibiayai. Kita masih menunggu belas kasihan orang. Akhirnya datanglah orang-orang dari luar, yang khususnya mereka yang mau maju ke DPR RI, ke Senayan. Datang, padahal traktor juga bukan dia yang beli, uang kita juga dipakai kan gitu ya, pajak-pajak yang kita bayarkan dipakai juga. Nah itu yang kenapa kalau ditanya kenapa seorang Ideo Nyoman Budiase DNB berani tampil padahal kurang populer di Tabanan. Dia bilang saya tampil cuma kemarin karena pembatasan kita hanya turun di 196 titik kemarin. Padahal target saya minimal 400 titik. Karena keterbatasan ya dengan aturan prokes segala macam. Saya sempat turun di Batu Rintin tapi nggak sempat mampir ke sini. Nggak sempat mampir waktu itu. Beberapa kali saya turun. Artinya ternyata ketika kita ketemu kepada masyarakatnya, ternyata masyarakat Tabanan sama loh pola pikirnya sama saya. Bukan saya aja yang pintar ternyata. Ternyata seluruh masyarakat yang saya temukan itu sudah luar biasa. Kita bicara masalah pertanian, bicara masalah ini ada yang salah, semua tahu. Tapi selalu kesalahan yang berulang-ulang terjadi setiap 5 tahun sekali. Salah nyoblos terus gitu. Terus gitu, jadi coblos gitu. Sudah tahu tidak berubah gitu. Padahal kita ingin perubahan. Karena hanya perubahan yang kekal. Perubahan untuk perbaikan. Yang saya janjikan tatanan baru, Tabanan Maju adalah itu. Samanya berubah sistem subsidi. Kalau di luar negeri subsidinya uang, Pak Mari, turunin ya. Uang. Jadi diatur. Flow dari produksi itu diatur. Kalau sekarang overproduksi di gabah, di beras, itu bisa sebagian masyarakat di waktu tanam padi dilarang untuk menanam. Tugas petani hanya menggemburkan tanah, mengembalikan unsur hara yang ada di tanah. Akan diberikan melalui subsidi itu, imbalannya adalah jasa, uang subsidi itu. Sejumlah berapa hasil panennya. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita punya lahan 1 hektar, Pak Made Budana punya lahan 1 hektar, saya punya lahan 1 hektar, di rumah desa 1 hektar, kita punya income yang sama. Kalau memang ternyata hasilnya berapa biasanya kalau beras 1 hektar? 8 ton. Ya segitu dihargain loh uangnya. Petaninya dikasih uangnya, tapi tidak boleh nanam. Kamu jangan nanam, dikasih pupuk, dikasih traktor, olah itu tanah. Di musim tanam berikutnya kamu tanam gandum, jangan beras. Kelompok tani ini tanahnya berapa? 50 hektar. Kamu jangan tanam apa-apa, kamu tanam jagung. Yang ini bisa lahan 100 hektar itu tidak ditanam. Nggak boleh tanam, karena kalau itu ditanam, panennya akan over. Ditanam dengan tanaman yang lain. Jadi pola subsidinya seperti itu. Kalau gagal panen gimana? Diganti oleh pemerintah. Itu subsidinya. Gitu. Jadi kita petani nggak ada yang mau jualan tanah kalau di sana. Nambah tanah ya. Di sini kan yang beli tanah tuh anak-anak kapal pesiar, tapi mau berangkat jual tanah. Padahal berangkat ke kapal pesiar itu gratis sebenarnya. Yang punya agen 20 tahun ke kapal pesiar sampai hari ini. Kalau berangkat itu gratis lewat kantor dia nih. Itu kan beda-beda.
beda perusahaan, beda aturan. Tapi setiap saya dapat klien, pasti kita negosiasi. Kita nggak kepingin anak-anak ke kapal jualan tanah. Ketika mereka pulang dari kapal, nggak bisa lagi beli tanah itu, harga sudah beda, tidak akan terjangkau. Nah, pola-pola pikir seperti itu harus dirubah masyarakat. Nah, di pertanian sekarang kita turun ke bawah, kita lihat kendalanya semua sama di pasca ya, pasca panen. Tadi kita ngobrol ya dengan orang hebat, tadi kita ngobrol juga bagaimana pasca panen itu. Sekarang sudah ada Perpres kalau nggak salah tahun 2020 atau 2019 tentang korporasi petani dan nelayan. Artinya sebenarnya swasta pun sudah boleh sekarang dengan sistem kolaborasi yang sekarang beberapa sudah saya lihat dilakukan. Mungkin di sini sudah ya Pak Made. Jadi kita menjadi apa ya istilahnya. Jadi kalau sebenarnya gini, ada istilah kasar dengan sebutan tengkulak. Sebenarnya itu sama saja, tengkulak, broker, calo, sama. Dengan sistem korporasi itu sama, hanya beda sebutan. Ada koperasi-koperasi gitu. Kalau tengkulak itu kita ibaratkan sebuah koperasi. Itu yang diperlukan sebenarnya. Koperasi itu bukan hanya dia hanya mengambil, bertindak sebagai broker, tapi harus dipikirkan kelompok ini adalah bagaimana pasca panen itu tidak ada apa namanya tadi zero waste, tidak ada terbuang. Kalau hasil produksi yang cacat barangkali atau yang grade-nya tidak laku dijual di pasar, ini harus ada cara mengolahnya sehingga dia tidak dibuang hanya untuk pakan ternak, hanya untuk makanan sapi misalnya, tapi itu bisa diolah menjadi makanan olahan dari produk itu. Sebenarnya program-program itu yang kemarin salah satu yang saya kampanyekan di Tabanan. Kita bentuk korporasi-korporasi melalui kelompok-kelompok tani, di mana ada lahan pemerintah, di sana kita bangun untuk pabrik olahannya, untuk pengepulnya, sehingga harga benar-benar bisa kesepakatan gitu ya. Harga itu kesepakatan antara pemerintah dengan petani gitu. Sehingga harga itu bisa stabil, petani senang bercocok tanam dia. Kayak sekarang kalau saya dengar cerita sering dari teman-teman di sini, kemarin sempat apa yang booming leek ya, leek. Kalau di Eropa mungkin kita nanam leek mungkin tidak akan terbuang karena memang di sana menu hari-hari pun ada gitu. Kalau kayak kita sayur asam gitu kan, kalau di sana ada namanya leek soup kalau di luar negeri. Jadi masyarakat umum pun tiap hari beli dia buat leek soup gitu. Itu terbiasa mereka. Tapi dengan lidah orang umum di Indonesia kan tidak terbiasa makan sup seperti itu. Nah, sehingga ketika pariwisata jatuh karena pandemi, akhirnya semua tiarap, bukan hanya di pertanian, semua sektor produksi industri yang lain itu di Bali itu tiarap. Makanya kalau kita lihat berita, Bali yang paling terpuruk kondisi keuangan, kita minusnya di atas dari minus nasional. Kalau di lembaga kemarin, lembaga apa namanya, bukan lembaga survei, BPS, ya Badan Statistik, kita di 9, sekian, sempat di atas 10, tapi pada kenyataannya saya ngobrol dengan orang-orang di dalam pemerintahan, sampai 12% kita sudah minus. Bali udah bangkrut, kalau boleh dibilang di perusahaan, Bali ini sudah bangkrut, sudah di bawah rata-rata minusnya nasional, gitu. Nah ini yang sebenarnya harus ada perubahan yang sangat fundamental di Bali. Mulai dari pemerintahannya, birokrasinya, baik eksekutif legislatif. Karena sekarang kalau kita lihat politik sekarang, politik is the gang gitu ya. DPRD is the gang, semua gengnya yang ada di dalam. Akhirnya apa yang mau dipikirkan? Yang penting kita sama-sama terpenuhi kebutuhannya. Nah jadi pembinaan. Nah, pertanyaan saya sekarang dengan munculnya petani kelompok-kelompok tani, baik yang baru maupun yang sudah lama, saya tidak ngerti sejauh mana pembinaan dari kedinasan. Padahal dananya kan ada, anggarannya ada untuk pembinaan. Itu kemana? Itu pertanyaan bersama. Jadi alasan saya kemarin maju di pilkada itu ingin membalikkan semua sistem.
Ini kan masa pandemi, jelas dong tidak bisa jalan program kerja. Bullshit. Kadang-kadang ada kok, kita boleh minjem kok. Ada kok gitu. Bisa kok. Kalau cuma untuk beli 1000 traktor masa nggak bisa misalnya. Padahal ini kan saatnya untuk memaintain, meriset ulang semua yang ada, meriset semua program. Itu pun tidak dilakukan, malah mereka sembunyi dan bahkan sebagian takut untuk ketemu masyarakat. Takut ditagih ini, ditagih itu kan begitu. Padahal kalau memang mereka benar mewakili masyarakat, inilah saatnya mereka menuangkan pola pikirnya bahwa masyarakat tidak salah memilih dia untuk menjadi wakilnya duduk di Sambulan, untuk memikirkan situasi sekarang. Gak tahu berapa kali sembako turun misalnya di desa ini, sering turun dulu. 3 kali. Kas masyarakat Wakas dipakai. Tapi mereka duduk di situ untuk membagikan. Kan itu tahun 2024 ini, oke, nanti ulasan lebih jauh akan dikombinasi dengan Bucok masalah pasca, ya kan? Apa planning kita, rencana kita, terlepas, ingat sekali lagi, terlepas dari berbau politik partai atau tidak, tapi semua program mau kita combine, baik dari swasta maupun dari internal partai, teman-teman di DPR RI juga gitu ya. Nggak mesti Nasdem gitu. Ya. Tapi di sisi lain, yang kami berharap, saya pribadi berharap di tahun 2024 ini, seperti yang Biro Pendesa tadi bilang, ayo buang dikotomi tentang partai. Pasca reformasi sebenarnya itu sudah pembukaan betul gitu. Dibuka mata kita, dibuka jendela kita bahwa politik itu tidak seangker, tidak semenakutkan seperti zaman dahulu. Zaman sekarang sudah beda. Ada macam-macam dikit udah videoin satu orang selesai dah. Ada yang intimidasi videokan selesai zaman sekarang. Jadi jangan pernah takut sekarang berpolitik. Kita harus berani membuang gitu ya. Kalau orang Bali bilang memutus karma. Kita harus putus karma itu. Karma yang negatif. Apa? 350 tahun lebih kita menjadi negara terjajah. Artinya apa? Orang-orang tua kita, kakek kita terlahir pada situasi psikologis ya. Orang tuanya psikologis sebagai jiwa yang terjajah. Sehingga sangat dikenal sekali orang timur itu, orang Indonesia itu paling suka dijajah. Karena sudah terbiasa terjajah. Nah, karma itu harus kita putus. Gen jiwa terjajah itu harus kita putus dari dalam diri kita. Hanya kita yang bisa melakukan, biar tidak menurun ke generasi kita. Bahwa kita berani bicara, kita berani bersuara, kita berani mengeluarkan pendapat, bahwa kita memilih sesuai dengan kondisi dan keadaan, bahwa kita memilih orang yang benar sesuai dengan hati nurani, bukan dipaksakan, dan bahwa kita tidak ingin dijadikan objek politik saja. Kita adalah pelaku politik. Setiap insan manusia dimanapun berada di Republik ini adalah insan politik. Karena yang mengatur negara ini politik, negara terbentuk karena partai politik. Gitu. Jadi bohong kalau kita bilang, saya nggak ikut berpolitik. Kita ikut berpolitik. Kita diarahkan, diintimidasi, memilih seseorang pun itu sudah terpolitisir kita. Berpolitik. Maka ayo kita merdekakan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang saya bilang, kita putus karma terjajah itu. Kita jadikan diri kita bahwa kita ini adalah jiwa yang bebas, merdeka, dan bertanggung jawab yang penting diri. Jadi jangan cuma orang datang ke sini menjanjikan ABCD hanya untuk dipilih. Bayangkan sekarang seorang anggota DPR RI misalnya, sebenarnya kalau provinsi saja bisa mengawal ya, bukan mengeluarkan, mengawal dana bansos sampai 6 miliar setahun. Nah ini mungkin belum semua warga tahu. Tingkat provinsi di Bali, dia bisa mengawal yang namanya bansos itu sampai 6 miliar setahun. Kalau DPR RI berapa? Bisa 10 kali lipat yang dikawal itu. Nah ini yang nggak pernah diungkap di masyarakat. Ini nggak pernah diungkap. Dan yang paling parah lagi, banyak masyarakat
yang benar-benar. Tadi kita bicara hasil panen tengkulak ya sudah ditengkulaki, dibeli putus. Ketika masyarakat sekarang menuntut, dulu kan saya nyumbang 25 juta, dulu kan saya nyumbang gitu bangun balai banjar 100 juta, kan sudah selesai suaranya, beli putus. Nah ini masyarakat tidak ngerti, telah dipolitisir. Padahal dana yang dikawal bisa puluhan miliar, tapi tidak nyampe ke kita, karena kita hanya dijadikan pelengkap. Itu tadi saya bilang, kita hanya dijadikan pelengkap. Maka saya hadir sekarang di tengah-tengah masyarakat ingin membuka. Kalau kita bicaranya di dimensi politik, saya akan bicara, ayo rubah pola pikir berpolitik kita. Kalau besok ada orang datang hebat dan kita yakin komitmennya jelas, mau apapun partainya, gitu. Coblos itu, gitu. Tapi dipelajari, lihat backgroundnya, bibit bobotnya selalu harus dilihat. Ini siapa orang ini? Bener nggak sih orang ini? Gitu. Jangan hanya jalur politik saja gitu. Hanya maklar politik. Nah ini yang harus disikapi, masyarakat harus terbuka itu. Karena dampaknya apa? Harusnya di situasi sekarang, kalau dulu idenya masyarakat di sini memilih bupati, wakil bupati, memilih DPRD tingkat 2, memilih DPRD tingkat 1, memilih DPR RI, betul ya? Minimal harus setiap bulan ada 4 orang datang ke sini, ya minimal bawa sembako. Karena kita udah milih 4, tingkat 1, tingkat 2, RI, sama bupati wakil bupati. Harusnya 4 orang ini bertanggung jawab sekarang dengan kondisi di sini. Betul ya? Kan begitu. Kita sudah milih loh. Kita milih 4 ini karena kita yakin bahwa semua aspirasi kita akan terpenuhi, aspirasi kita akan sampai ke sana. Dan dana yang dikawal itu besar sekali. Jadi ayo kita sama-sama, kalau kita bicara politik, kita rubah nuansa berpolitik kita. Timbang semua yang datang, nanti tahun depan mungkin mulai lewat pertengahan tahun akan banyak yang datang sini. Mungkin Pak Made Gunada akan sibuk menerima tamu. Desa. Yang penting bayarin. Yang penting itu akan banyak.